Siapa nih di antara teman-teman yang memprediksi akan bisa mendapatkan tanah warisan? Wah, itu memang aset yang sangat berharga ya. Biasanya begitu dapat aset besar, godaan untuk mencairkannya cepat-cepat itu gede banget. Apalagi kalau kalian butuh uang untuk ini itu. Tapi coba tahan dulu. Sebelum kalian menjual tanah warisan, ada baiknya kita bahas dulu kenapa langkah menjual tanah warisan buru-buru, terutama di tengah prediksi potensi krisis ekonomi global, bisa menjadi keputusan yang kurang menguntungkan. Jangan sampai aset ini malah melayang dengan harga yang tidak maksimal. Karena tanah itu bukan sekedar tumpukan sertifikat loh, itu adalah aset nyata yang punya daya tahan luar biasa terhadap gejolak inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Menjualnya sekarang di saat pasar mungkin belum sepenuhnya siap memberikan harga terbaik, apalagi menjelang periode ketidakpastian besar, adalah langkah yang harus dipikirkan kembali. Mari kita bahas 7 alasan mengapa kalian harus menahan diri dulu. Alasan yang pertama adalah tanah adalah benteng pertahanan terbaik melawan inflasi. Tanah dan properti adalah salah satu aset yang nilainya cenderung mengikuti bahkan melampaui tingkat inflasi. Ketika uang kertas kehilangan daya belinya karena harga-harga naik, nilai fisik tanah kalian justru akan ikut terangkat. Ini dikarenakan jumlah tanah terbatas, sementara kebutuhan ruang tidak pernah berhenti. Di tengah potensi krisis, bank sentral biasanya mencetak lebih banyak uang untuk mendorong perekonomian yang ujung-ujungnya memicu inflasi tinggi. Kalau teman-teman menjual tanah sekarang dan menyimpan uangnya di deposito atau bahkan di saham, itu nilai uang kalian akan tergerus perlahan-lahan sampai beberapa tahun ke depan. Menahan tanah berarti kalian mempertahankan nilai kekayaan kalian dalam bentuk yang paling stabil. Intinya, jangan tukar aset yang nilainya bertumbuh seperti tanah dengan aset yang biasanya nilainya tergerus seperti uang tunai menjelang masa-masa inflasi tinggi. Setelah krisis mereda, biasanya inflasi juga akan turun dan di saat itulah teman-teman bisa menjual tanah atau rumah warisan itu dengan harga yang sudah disesuaikan dengan kenaikan inflasi selama masa krisis. Alasan yang kedua adalah memanfaatkan diskon besar-besaran setelah krisis atau buy the dip. Krisis ekonomi termasuk yang diprediksi akan datang di 2030 akan membuat harga berbagai aset investasi terutama saham dan obligasi anjlok drastis. Investor yang cerdas akan melihat momen ini sebagai kesempatan emas untuk membeli saat diskon atau buy the dip. Tapi untuk membeli aset diskon, teman-teman harus punya uang tunai yang cukup. Kalau kalian menjual tanah sekarang, uangnya mungkin habis untuk kebutuhan konsumtif. Tapi kalau kalian menahan tanah tersebut, kalian bisa menjadikannya seakan-akan seperti tabungan darurat yang besar. Saat krisis mencapai puncaknya, teman-teman bisa mempertimbangkan menjual tanah untuk mendapatkan uang tunai kalau bisa mendapatkan harga yang kalian terima. Uang tunai hasil penjualan itu bisa kalian pakai untuk membeli saham atau aset berkualitas tinggi lainnya yang harganya sedang jatuh. Ini adalah strategi yang sering dipakai oleh investor kelas dunia di mana mereka menjual aset stabil seperti tanah di saat yang tepat untuk membeli aset berisiko tinggi seperti saham yang harganya sedang murah dan menunggu aset tersebut meroket saat pemulihan ekonomi terjadi. Kemudian, alasan yang ketiga adalah harga jual properti cenderung stagnan menjelang ketidakpastian. Pasar properti sangat sensitif terhadap sentimen dan ketidakpastian. Menjelang tahun 2026 ketika isu krisis semakin santer, banyak calon pembeli besar seperti developer atau investor akan menahan diri untuk membeli aset dalam jumlah besar. Mereka akan menunggu dan melihat, berharap harga turun atau setidaknya menghindari investasi besar sebelum gejolak terjadi. Dampaknya, permintaan pasar positif menjadi lesu dan harga jual akan cenderung stagnan atau bahkan sedikit menurun. Kalau kalian memaksakan menjual sekarang atau menjelang 2030, kemungkinan besar kalian harus banting harga agar properti cepat laku. Tentu, ini akan membuat keuntungan kalian menjadi tidak maksimal. Jauh lebih baik kalau menunggu hingga tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah terlihat yang biasanya terjadi 1-2 tahun setelah puncak krisis. Saat itu, kepercayaan investor mulai kembali, permintaan properti meningkat lagi, dan kalian bisa menjual tanah warisan kalian dengan harga yang jauh lebih kompetitif dan menguntungkan. Kemudian yang keempat adalah mengoptimalkan aset tanah menjadi penghasilan pasif. Siapa bilang tanah harus langsung dijual? Daripada dibiarkan kosong sambil menunggu harga terbaik, teman-teman bisa loh mengubahnya menjadi sumber penghasilan pasif sementara waktu. Ini adalah strategi cerdas untuk mendapatkan pemasukan sambil menunggu waktu yang tepat untuk menjual. Kalian bisa menyewa
menyewakan tanah tersebut untuk berbagai keperluan jangka pendek, misalnya untuk lahan parkir komersial, pop-up market, food court sementara, dan sebagainya, atau bahkan sebagai lahan pertanian atau perkebunan urban. Dengan demikian, tanah warisan kalian tidak hanya mempertahankan nilainya, tapi juga memberikan cash flow bulanan atau tahunan. Pendapatan pasif ini bisa teman-teman gunakan sebagai dana tambahan untuk persiapan menghadapi krisis 2030. Jadi, kalian tidak perlu panik dan buru-buru menjual aset utama hanya karena terdesak soal uang. Tanah kalian bisa bekerja untuk kalian selama menunggu harga terbaiknya muncul. Alasan yang kelima adalah hindari panic selling yang berujung penyesalan. Di tengah rumor krisis, suasana pasar seringkali panik. Banyak orang yang terdorong untuk menjual aset apapun yang mereka punya, termasuk properti, dengan alasan lebih baik uang tunai daripada aset yang tidak pasti. Tapi, keputusan yang didasarkan pada kepanikan seringkali menjadi keputusan yang paling disesali kemudian hari. Saat kalian buru-buru menjual, kalian mungkin tidak punya waktu untuk membandingkan penawaran atau mencari pembeli yang tepat. Kalian cenderung menerima harga berapapun asalkan cepat cair. Investor yang cerdas tahu bahwa properti adalah aset jangka panjang dan menjualnya karena panik menjelang krisis adalah kesalahan besar. Tahan emosi kalian, ingat bahwa tanah warisan itu nilainya biasanya akan selalu ada, tidak akan hilang seperti nilai saham yang harganya bisa jatuh sampai nol. Dengan bersabar dan menahan aset hingga kepanikan reda, teman-teman bisa menjualnya di saat pasar sudah kembali rasional dan kalian bisa mendapatkan harga yang lebih cocok dengan nilai aslinya. Kemudian alasan yang keenam adalah potensi kenaikan harga properti yang jauh lebih tinggi pasca krisis. Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa setelah krisis yang hebat, biasanya diikuti oleh periode pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Kenaikan harga aset terutama properti seringkali sangat signifikan pada fase pemulihan ini karena kepercayaan publik dan aktivitas pembangunan yang mulai meningkat. Ini adalah momen terbaik untuk menjual. Bayangin aja kalau teman-teman menjual tanah hari ini di harga 1 miliar, tapi kalau kalian bisa tahan 3 tahun lagi di mana krisis sudah lewat puncaknya dan sudah dimulai masa pemulihan, nilainya katakanlah bisa melonjak jadi 1,5 miliar atau bahkan lebih. Apalagi kalau lokasi tanah kalian itu strategis. Selisih 500 juta tentunya sangat berharga. Jadi menjual sekarang berarti kalian rela melepaskan potensi keuntungan besar yang akan dinikmati oleh pembeli kalian di masa depan. Tanah warisan adalah tiket kalian untuk menuju keuntungan pasca krisis yang signifikan. Tunggulah hingga momentum ledakan properti pasca krisis datang. Kemudian alasan yang ketujuh adalah kepastian lokasi dan legalitas tanah warisan adalah nilai yang tak ternilai. Tanah warisan pada umumnya memiliki legalitas yang sudah teruji dan mapan. Proses peralihan haknya pun cenderung lebih lancar karena kalian menerima status yang jelas dari pewaris. Kepastian legalitas ini adalah aset berharga yang tidak bisa ditukar dengan properti baru yang masih mungkin bermasalah dengan izin atau sengketa. Di tengah ketidakpastian ekonomi 2030, memiliki aset yang pasti secara legalitas itu bisa memberikan ketenangan pikiran. Kalian tahu bahwa tidak ada resiko aset kalian hilang atau disita. Nilai ini penting banget karena kalau dalam kondisi krisis, orang akan lebih menghargai kepastian daripada janji keuntungan yang spekulatif. Jangan sia-siakan kepastian ini dengan menjual terburu-buru. Tahan aset yang sudah pasti ini, lindungi nilainya dari inflasi dan gejolak pasar, dan gunakan kepastian legalitasnya sebagai jaminan kekayaan kalian sampai masa terbaik untuk menjual tiba. Jadi intinya, menjual tanah warisan itu bukan tentang bisa atau tidak bisa, tapi tentang kapan waktu terbaiknya. Menjual di saat menjelang potensi krisis 2026 adalah waktu yang kurang ideal karena kalian berpotensi merugi karena harga stagnan dan panic selling. Lebih baik tahan, optimalkan, dan tunggu hingga pemulihan pasca krisis datang, di mana kalian bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi dan juga mengkapitalisasi keuntungan dari potensi kenaikan harga yang luar biasa. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.